Pada contoh kali ini kita akan nyontohin struct pada C++. Di sini saya membuat satu program struct yang sebenarnya cuma untuk mencontohkan gimana basically struct itu. Ini sederhana aja, cuma perkalian membuat luas persegi panjang, jadi panjang dikali lebar lalu menghasilkan hasilnya. Tapi kali ini saya menggunakan variabel struct untuk membuat si persegi panjang tersebut. Di sini saya membuat struct persegi panjang di mana isinya di dalam ada int panjang, int lebar, dan int luas. Nah, di sini dia menjadi subvariabel dari struct yang variabel akan kita bikin kemudian, yaitu di sebelah sini. Jadi saya membuat suatu variabel dengan seperti kayak tipe datanya adalah struct yang kita buat. Yang biasanya kalau kita bikin variabel kan tipe datanya int, float, double, char, dan segala macamnya. Nah, di sini saya menjadikannya struct untuk tipe datanya, sehingga nanti si variabel pp ini dia akan bisa mengakses struct subvariabel yang sudah kita bikin tadinya. Sehingga cara mengaksesnya adalah menggunakan pp.panjang, pp.lebar, dan nanti kalau kita mau melakukan perhitungan luas, nantinya kan kita akan lemparnya ke dalam variabel fungsi. Pada fungsi itu ada dua parameter yang x dan parameter y. Nantinya di sini si panjang akan menjadi x dan lebar akan menjadi y, lalu perhitungan seperti biasa di return dan akan diterima oleh si luas di sini. Lalu sisanya akan ditampilkan seperti biasa. Basically ini cuma menyontohkan gimana buat struct dan gimana kita menggunakannya, gimana kita mengakses variabel-variabel yang ada di dalam struct itu tersebut, lalu gimana mengeluarkannya. Next, contoh berikutnya adalah kita akan mencoba menggunakan array pada struct yang sudah kita buat. Jadi di sini sekalian juga membuat dua buah struct, di mana struct yang kedua ini ada struct di dalam structnya. Jadi nested struct. Awalnya saya bikin dulu nilai yang isinya ada float, UAS, UTS, dan tugas, lalu bobot dan huruf. Ini untuk perhitungan UAS, UTS, tugas untuk mahasiswa nantinya. Lalu saya membuat struct mahasiswa yang tentunya terdiri dari nama, NIM, dan hasil dari struct yang nilai yang kita bikin tadinya. Jadi nanti variabelnya diaksesnya menggunakan hasil.uas, hasil.uts, dan seterusnya. Nanti kita lihat di bawahnya. Lalu kita tentunya membuat variabel seperti biasa seperti ini, mhs. Kita bikin variabel dengan structnya adalah struct yang kedua, yaitu struct utamanya mahasiswa ini. Dan proses berikutnya adalah kita lakukan input dengan looping karena kita mau coba berapa banyak mahasiswa. Di sini kita akan looping dia sebanyak n, lalu di cout, dan di check in satu persatu. Dan untuk mengakses yang UAS, UTS, dan tugas seperti tadi kita bilang, kita bikin dia menjadi dua kali kedalaman. Jadi ini hasil.uas, hasil.uts, karena dia sifatnya subvariabel, di dalamnya ada subvariabel lagi. Jadi kayak struct di dalam struct seperti itu. Jadi kita aksesnya menggunakan nama dari variabel yang tadi dibikin dari hasil struct nilai yang tadi kita bikin. Sisanya sebenarnya tinggal ikutin aja. Ini kan kita melakukan perhitungan rata-rata dari si UTS, UAS, dan juga tugasnya dengan bobot nilai masing-masing, sehingga nanti disimpan di dalam sini. Nanti bobotnya itu akan kita cek menggunakan if, dan kalau misalkan A itu berapa, B itu berapa, dan seterusnya. Ini ya sebenarnya program biasa yang biasanya mungkin sudah banyak kalian bikin lah untuk nilai bobot mahasiswa, lalu dikonversi menjadi huruf seperti ini. Nah, sisanya lalu seperti biasa. Ini menggunakan EOS flag supaya rapi, rata kiri, rata kanan, dan segala macamnya. Jadi ada header tabelnya dan begitu seterusnya. Lalu ditampilkan semuanya satu persatu dengan menampilkan si mahasiswa tersebut. Ini kita i+1 karena kan tadi kita loopingnya menggunakan 0 supaya kita startnya dari angka 1 untuk numberingnya lah. Kan kalau start dari 0 agak aneh seperti itu. Lalu kalau kita jalankan, kita mungkin jalankan sederhana cepat aja. Saya akan coba input 3 mahasiswa saja supaya tidak terlalu lama. Ya, demikianlah kuah seperti biasa, hasilnya juga tetap seperti biasa. Ya, tidak ada berbeda sih sebenarnya dengan biasanya kita membuat program seperti ini. Bedanya kali ini kita menggunakan struct. Jadi struct itu ya kita cuma bikin kayak gini, ketimbang kalau biasanya kita menggunakan array satu-satu, ya biasanya kita akan gunakan cara kayak gini kan, kita pisahkan per variabelnya, nama mahasiswa, nih mahasiswa, UAS, UTS, dan seterusnya. Kita pisahkan arraynya satu persatu seperti ini. Coba kalau kita gunakan struct kayak gini, dia kelihatan lebih compact, lebih rapi, dan lebih enak dilihat. Ya mungkin pengaksesannya agak sedikit ribet, kita harus bikin ketik seperti ini dot apa gitu. Tapi ini tergantung jadi kerapihannya lagi sih sebenarnya penggunaan struct ini. Ya inilah dia kita menggunakan struct pada C++. Thank you for watching, keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.